tujuan mulia untuk mendidik dan menyiapkan kader ulama dan orang yang berpengetahuan dari sisi keagamaan. Nah, lembaga ini diwakili oleh pesantren. Akan tetapi sebagai sebuah lembaga, dia memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelemahan ini terutama ada pada sikap tertutup, ya, kemudian anti perbedaan, dan sedikit tidak terbuka terhadap perubahan. Ya. Nah, tujuannya lembaga ini disebut lembaga parsial. Dia menyiapkan kader-kader yang memiliki pengetahuan keagamaan. Ya, jadi ahli ilmu Al-Quran, ilmu agama, pandai mengajar keilmuan keagamaan di majelis taklim. Dia juga menyiapkan diri sebagai ulama yang berpengetahuan dan memiliki komitmen untuk mengamalkan sisi ajaran agamanya. Nah, yang kedua, lembaga ini disebut lembaga sekuler. Ya, ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang bernaung di sekolah umum dengan tidak melibatkan agama atau sangat sedikit melibatkan agama. Nah, tujuannya itu jelas mereka ingin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi semampu mereka dengan mengadakan penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah. Ya. Sayangnya mereka tidak dilandasi dengan ilmu agama atau ketauhidan. Sekolah sekuler, ya, sekolah sekuler yang nanti menyiapkan kader-kader tanpa dibekali ilmu agama, mereka kemungkinan akan mencetak orang yang ilmuwan tapi dalam tanda kutip tidak bermoral. Sementara pesantren atau sekolah-sekolah agama yang hanya mengajarkan agama, mungkin mereka akan melahirkan kader-kader ulama tapi miskin dan terbelakang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, melalui kajian tujuan pendidikan ini diharapkan masalah tersebut itu bisa dituntaskan dengan proses setidak-tidaknya penggabungan dua lembaga tersebut dalam wujud sekolah umum tapi berada di wilayah pesantren. Nah, itu ada kemungkinan itu. Kalau sekolah agama di wilayah pesantren itu justru sedikit mewarnai. Dia siang belajar agama, sore juga belajar agama. Apa yang diajarkan pagi, dia diajarkan pula sore hari. Itu yang kadang tidak nyambung. Dan di pesantren itu harus ada orang yang dalam tanda kutip bertanggung jawab selama 24 jam. Maka ustadz itu kalau punya pesantren, dia harus tinggal di situ. Kalau tidak tinggal di situ, dia harus mencarikan orang yang dipercaya untuk dalam tanda kutip melakukan pengawasan dan pelaksanaan di pesantren. Itu dari sisi kelembagaan. Kalau dari sisi keilmuan, secara konseptual tujuan pendidikan itu kan dalam Al-Quran digambarkan dalam ayat yang penting itu surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 202. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Hasanah dunianya, hasanah akhiratnya, dan bebas dari neraka. Sebab ada 3 unsur itu. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dan bebas dari neraka. Kenapa ada harus bebas dari neraka? Ada orang yang masuk surga tapi harus didahului dengan masuk neraka terlebih dahulu. Berarti di situ ada sesuatu yang harus diusahakan. Nah, untuk mencapai bahagia dunia itu harus diusahakan misalnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, melalui sekolah yang memiliki basis keagamaan dan sekaligus sekolah yang berpotensi mengajak kepada meneliti ayat-ayat kauniyah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Kemudian bahagia akhirat berarti ada harus bekal, bukan hanya ilmu tapi bimbingan amal. Nah, disinilah yang penting bagi seorang guru atau murabi atau mursyid, dia tidak terbatas pada penyampaian ilmu tetapi pendampingan, ya, istilahnya pendampingan.
kalau dalam dunia ilmiah ya. Ya, didampingi bagaimana kalau membiasakan anak puasa Senin Kamis atau membiasakan anak sholat berjamaah atau sholat tahajud, itu butuh pendampingan karena prosesnya itu lama, meniru. Beda dengan menular. Kalau kejahatan, rokok nggak usah diajarin, disiapin aja, mereka akan menghisap sendiri-sendiri. Nggak usah diajarin, ngerokok begini loh, harus diambil rokoknya, apinya disulut, itu nggak perlu. Taruh aja, mereka akan ngambil sendiri-sendiri dan bisa. Gitu. Jadi karena dia sifatnya kebaikan, kebaikan itu berpindah melalui meniru, dan meniru itu prosesnya lama, beda dengan menular. Menular itu cepat tanpa diajari, itu dengan sendirinya mereka akan bisa. Oke, itu aja pengantar dulu, nanti kita perdalam lagi. Silakan Mbak Ayu dan Mbak Sirai. Ayu, silakan nyampaikan materinya. Gimana, Saudari Reza Afifatul Jannah dan Ayu Widya Ningrum? Maaf Ustadz, Ayu Widya Ningrumnya sakit. Ini 3 kelompok. Jadi yang satu lagi Fitriani. Oke, ya silakan aja. Mudah-mudahan cepat sembuh lah. Mungkin karena mikirin jodoh terlalu. 3 orang kali, Reja. Kok 3 kelompok? Iya, maaf. Kelompok 3 juga kali, Po. Iya, maaf. Serba 3. Kelompok 3 orang. Salon bisa minta tolong nggak, Man? Nggak boleh. Ya, bentar. Ambil. Oke. Ya, udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam untuk dosen pengampu Bapak Ustadz Suprapto dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Reza Afifatul Jannah, kemudian yang kedua Fitriani, dan yang ketiga Ayu Widya Ningrum yang sedang berhalangan hadir karena sakit. Kelompok kami akan membahas mengenai hakikat, prinsip, dan tujuan pendidikan. Maaf, lanjut, Man, untuk slide-nya. Oke, yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pendidikan Islam pada umumnya dipahami sebagai suatu ciri khas, yaitu jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Dapat juga diilustrasikan bahwa pendidikan yang mampu membentuk manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, dan agung dalam moral. Selanjutnya yaitu hakikat pendidikan. Menurut pandangan pakar Indonesia, hakikat pendidikan dikategorisasikan dalam 2 pendapat, yaitu pendekatan epistemologis dan pendekatan ontologi atau metafisik. Dalam pendidikan epistemologis
Yang menjadi masalah adalah akar atau kerangka ilmu pendidikan sebagai ilmu. Pendekatan tersebut menjadi makna pendidikan sebagai ilmu, yaitu mempunyai objek yang akan merupakan dasar analisis yang akan membagi ilmu pengetahuan yang disebut ilmu pendidikan. Dari sudut pandangan pendidikan dilihat sebagai suatu proses yang intern dalam konsep manusia. Artinya manusia hanya dapat dimanusiakan melalui proses pendidikan. Pendidikan harus dilihat sebagai proses sekaligus sebagai tujuan. Asumsi dasar pendidikan tersebut memandang pendidikan sebagai kehidupan dalam masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia seutuhnya yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan sebagai kegiatan hidup dalam masyarakat mempunyai arti penting, baik bagi individu maupun masyarakat, sebab antara masyarakat dan individu saling berkaitan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan ontologi. Lebih menekankan pada hakikat keberadaan pendidikan itu sendiri. Keberadaan pendidikan tidak terlepas dari keberadaan manusia. Dalam pendekatan ini, keberadaan peserta didik dan pendidik terlepas dari makna keberadaan manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu hakikat pendidikan dalam Islam. Secara umum, konsep pendidikan Islam mengacu pada makna asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri. Dalam hubungannya dengan ajaran Islam, dalam hal ini akan diruntut hakikat pendidikan Islam yang sekaligus menggambarkan apa yang dimaksud dengan pendidikan menurut pengertian secara umum. Ada 3 istilah yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tarbiyah, yang kedua ta'dib, dan yang ketiga yaitu ta'lim. Yang pertama yaitu tarbiyah. Pendekatan pendidikan berasal dari padanan bahasa Arab, tarbiyah. Abdurrahman Nahlawi menyebutkan bahwasanya kata tarbiyah secara etimologi berasal dari 3 asal kata, yaitu roba, yarbu yang berarti bertambah dan berkembang. Yang kedua dari kata robia, yarbi yang berarti tumbuh. Dan yang ketiga, roba yurobi yang berarti memperbaiki atau membenahi. Manusia perlu dibantu agar ia berhasil menjadi manusia. Seseorang dapat dikatakan menjadi manusia bila telah memiliki sifat kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa tidak mudah menjadi manusia, apalagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah besar yang harus ia jaga, yang mana makhluk-makhluk lain ciptaannya merasa berat untuk menanggungnya, namun manusia sebaliknya berani menanggungnya. Kemudian yang kedua yaitu ta'dib, berasal dari istilah kata adaba yadubu yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan santun. Secara terminologi, ta'dib merupakan usaha untuk menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa sehingga mendorong dan memotivasi setiap individu untuk berperilaku dan berperadaban yang baik sesuai yang diharapkan. Sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, hingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tuntunan wujud dan kepribadian. Yang terakhir yaitu taklim. Istilah taklim menurut para ahli, kata ini lebih bersifat universal dibanding dengan al-tarbiyah maupun al-ta'dib.
Rashid Ridho mengartikan al-ta'lim sebagai proses transmisi sebagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh Saudara Fitriani. Oke, tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam, yaitu ada 6. Yang pertama, prinsip integral. Pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Dua harus terintegrasi secara harmonis. Dalam ajaran Islam, Allah juga menciptakan alam semesta, termasuk manusia. Allah pula juga yang menurunkan hukum-hukum mengelola dan melestarikannya. Hukum mengenai alam fisik disebut sunatullah, sedangkan pedoman hidup dan hukum-hukum untuk kehidupan manusia telah ditentukan pula dalam ajaran agama yang disebut dinullah yang mencakup akidah dan syariat. Yang kedua ada prinsip keseimbangan, yaitu pendidikan Islam yang selalu memperhatikan keseimbangan antara berbagai aspek yang meliputi keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara ilmu amal, urusan hubungan dengan Allah dan sesama manusia, hak dan kewajiban. Oke, yang ketiga ada prinsip persamaan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Menurut surat Al-Hujurat ayat ke-13, yaitu berangkat dari konsep dasar tentang yang mempunyai kesatuan asal yang tidak membedakan antara derajat, baik antara jenis kelamin, kedudukan sosial, bangsa, maupun suku ras, maupun warna kulit, sehingga siapapun orang tetap mendapatkan hak yang sama dalam berpendidikan. Oke, yang keempat ada prinsip pendidikan seumur hidup, yaitu bukan hal yang baru di kalangan umat Islam. Ada ungkapan seperti tuntunlah ilmu mulai dari ainan sampai ke liang lahat. Sesungguhnya prinsip ini bersumber dari pandangan manusia mengenai kebutuhan dan keterbatasan di dalamnya hidupnya yang selalu berhadapan dengan tantangan dan godaan yang dapat menjerumuskan manusia itu sendiri dalam jurang kehinaan. Yang kelima itu ada prinsip keutamaan. Prinsip keutamaan ini bukannya bertugas menyediakan kondisi belajar bagi subjek didik, tapi lebih dari itu, turut membentuk kepribadiannya dengan perlakuan dan keteladanan ditunjukkan pendidik tersebut. Penerapan prinsip keutamaan juga tindakan yang nyata seperti perlakuan dan keteladanan, karena itu prinsip keutamaan itu dasar penerapan konsep-konsep pendidikan sekaligus menjadi tujuan pendidikan itu sendiri. Oke, yang keenam itu ada prinsip dinamis, yaitu menganut prinsip dinamis yang tidak beku dalam tujuan dan kurikulum dan metode-metodenya, tapi berupaya untuk selalu memperbarui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, di sini terakhir ada tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan agama Islam yaitu menanam takwa dan akhlak serta kebenaran dalam rangka membentuk manusia berpribadian dan berbudi luhur. Oh, slide-nya belum. Ya. Selanjutnya, slide. Dilanjut. Tadi menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Dan tujuannya juga berdasarkan tujuannya membimbing terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan melatih, mengasah dan mengamalkannya Islam. Didasarkan pada sistem nilai yang istimewa yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, yaitu keyakinan kepada Tuhan dan kepatuhan penyerahan kepada segala perintahnya sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan dari pendidikan agama Islam juga menjadi umat untuk mencapai lahir batin, dunia dan akhirat. Adapun menjadi tujuan akhir dari pendidikan agama yaitu mempersiapkan manusia yang akhir
yang tidak kan Perusahaan tujuan pendidikan memegang peranan sangat penting karena memang tujuannya berpotensi mengarahkan aktivitas, mendorong dan bekerja, memberi nilai dan membantu mencapai keberhasilan. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon ada kesalahan. Jika ingin ada yang ditanyakan atau ingin menambahkan, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Reza sama Mbak Fitri. Oke, silakan teman-teman kalau mau ada yang disampaikan kepada pemakalah. Ya, Putri, silakan. Assalamualaikum. Putri Novianti tuh Halo. kayaknya udah ngode. Saya mau bertanya kepada sahabat saya, Fitriani. Tadi itu kan pendidikan Islam itu kan apa ya tadi, takwa ya, beriman dan bertakwa yang pertama itu. Lalu dalam pendidikan itu seperti yang kita tahu ada 3 ranah. Ya, ada formal, informal, dan non formal. Formal, informal, dan non formal. Betul apa enggak sih, Man? Nah, terus untuk anak-anak itu kan dalam 3 ranah itu kan kita bukan hanya di ranah formal ya sebagai guru pendidikan agama Islam. Bagaimana menurut pemakalah untuk memaksimalkan ketika anak-anak itu di sekolah tentang pembelajaran pendidikan karakter untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa seperti tadi. Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab. Mungkin tadi maksudnya 3 jalur pendidikan kali ya, Putri. Kalau ranah kan biasanya kita lebih ke kayak kognitif, afektif, psikomotorik ya. Mungkin 3 jalur pendidikan yang Iya, di pusat pendidikan, sorry. iya, Iya. yang informal, formal, non formal. Iya, non formal. Betul. Terima kasih Pak Salman. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Putri Novianti. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Saudara Putri Novianti. Bagaimana memaksimalkan anak-anak untuk sehingga menjadi manusia yang bertakwa gitu ya, Putri? Iya, Bu. Ya, seperti yang tadi hakikat menanamkan takwa dan akhlak. Oke, tentunya di sekolah formal anak-anak sudah mendapat ilmu pelajaran. Namun itu tentunya masih masih kurang peranan di luar sekolah seperti tambahan mengaji gitu di TPQ ataupun di mempunyai guru guru les atau guru privat sendiri itu akan memaksimalkan. Tentunya selain itu juga lingkungan sangat mendukung untuk memaksimalkan anak-anak untuk bisa menjadi manusia yang bertakwa, berada di lingkungan yang mungkin setiap misalkan pulang sekolah ngaji di TPQ, kemudian setelah sorenya ada ini lagi les lagi, dan keluarga nanti bisa mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti membaca Al-Quran dan yang lain. Mungkin seperti itu. Ada tambahan dari teman-teman? Mungkin sharing ya. Tadi kaitannya dengan 3 jalur pendidikan dulu. itu baik formal,
informal dulu ya, informal, formal, non formal. Nah, itu kalau menurut saya sih kunci utamanya di lingkungan. Ya, kunci utamanya di lingkungan, apalagi dengan lingkungan yang dari segi orang-orangnya memiliki keteladanan yang baik, karena kan kita aja sebagai pendidik, nasihat terbaik itu kan dari keteladanan gitu ya, sikap kita gitu di hadapan peserta didik. Nah, sama dari 3 jalur pendidikan itu kalau menurut saya awal mula dasarnya itu dari itu lingkungan yang memiliki kebiasaan yang baik, pokoknya udah menjadi teladan lah. Kalau menurut saya itu bisa menjadi pemicu, apalagi kalau anak-anak masih di tingkat bawah ya, itu mereka kan paling mudah yang namanya mencontoh gitu. Walaupun dari segi teori belum menguasai, tapi mencontoh dia udah lihat yang visual tuh, yang tampak itu mereka bakal lebih cepat gitu. Kalau untuk menunjukkan kepada tadi ketakwaan. Makanya kan anak kecil, ya kalau orang tuanya rajin ke masjid, bapaknya rajin ke masjid, nah anak tuh biasa ngikut tuh. Gitu. Nah, itu kan informal, ya pendidikan dalam keluarga. Kalau formal, ya sama aja di sekolah. Ketika guru melihat sampah, ngambil, terus anak melihat secara visual, nah itu kan secara langsung juga menanamkan kepada peserta didik terkait kesadarannya gitu. Itu aja sih. Ada yang lain? Maaf Ustaz, tadi itu lebih ke peran pendidiknya bukan ya? Wati, pertanyaannya itu lebih ke peran pendidiknya atau ke pendidiknya? Tanya Putri itu. Putri, Wati, cantik. Iya sayang. Ya, Ke ada apa? pendidik. Iya. Ke pendidik, maaf. Ya? Menanamkan akhlak dan takwa gitu ya. Sedangkan di yang lainnya juga bukan hanya peran guru aja gitu. Kalau menurut pandangan Sirai sih ya, kalau menurut pandangan Sirai, misalkan tugas pendidik itu ya di lingkungan pendidik, misalkan di sekolah, itu memang ranah kita untuk mendidik karakter peserta didik. Tetapi untuk di luar lingkungan sekolah, itu jatuh kepada peserta didik itu sendiri maupun lingkungannya ataupun orang tuanya yang mendidik karakter peserta didik itu. Jadi tugas guru itu hanya di lingkungan sekolah, ataupun kalau misalkan memang bertemu, kita wajib mencontohkan yang baik ke peserta didik. Tetapi di luar itu kembali kepada peserta didik itu sendiri. Nah, misalkan ketika kita mengajar ilmu agama, alhamdulillah jika memang masuk apa yang kita sampaikan ke peserta didik itu. Tetapi apabila memang belum masuk, berarti peserta didik itu belum mendapatkan hidayah, seperti itu. Tapi kurang lebihnya mohon maaf, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Gak apa-apa, kasihnya diterima deh. Itu bedanya formal, informal, sama non formal itu apa? Saya waktu wawancara masuk S3 itu ditanya tentang itu. Kalau informal ada apa? Lebih tersusun ya. Formal? Formal itu lebih Ya, tersusun. kalau formal udah. Bedanya non formal sama informal apa? Kalau informal kan, kalau setahu saya Sate, kayak pendidikan di tahap awal itu ketika di dalam keluargain gitu, di dalam keluarga dari anak awal ketika lahir sampai ya pokoknya di internal keluarga itu dah. Kalau untuk kaitannya non formal itu di luar lembaga formal. Kayak formal kan seperti lembaga pendidikan yang sudah di bawah Kemendikbud gitu. Sedangkan yang non formal itu di luar itu seperti kursus gitu. Kalau setahu saya ya, atau mungkin pelatihan-pelatihan gitu. Mungkin itu. Masuk pelatihan nikah ya Mas ya? Non formal ya? Iya. Masya Allah. Pelatihan MC juga Sat, MC pernikahan. Oh iya. Oh, gitu. Ada yang lain? Bagus, sudah bagus itu. Monik, diam aja Nik. Lagi ya stres. Ustadz. Bu ini tadi ke sekolah lagi Ustadz.
sekolah lagi. Masya Allah. Dan Bu Nadia tadi. Oh iya. Minta sampai nih Ustadz, katanya kita nanti harus udah penilaian di akhir November dan atau enggak awal Desember. Itu sih. Ya, kalau nilai sekarang saya kasih juga dapat kok. Masya Allah Ustaz, baik sekali, Masya Allah. Oh, tadi manggilnya buat itu ya, komen karakter ya Ustaz. Malah bahas gituan, maaf. Kalau sama saya kan saya orang baik gitu, Monik. Gitu. Kalau kasih nilai ya udah. Baik banget. Ya, Masya Allah, luar biasa Ustadz mah. Ya, Apa kalau tadi karakter? ya. Sejauh di sekolahan mungkin. Ini sih lebih, kan kita nggak tahu ya latar belakang mereka tuh seperti apa. Entah dari yang tinggalnya bukan sama orang tua, atau tinggalnya yang, apa sih? Pokoknya beda-beda latar belakang dan backgroundnya masing-masing. Intinya dalam sekolah itu sebagai pendidik, baiknya adalah mencontohkan. Benar apa kata Pak Salman? Lalu tegas boleh, tapi dilihat lagi seperti apanya gitu. Seperti maksudnya ya itu dari backgroundnya. Ya kalau misalkan dia emang kerja malam, kan kita nggak ada yang tahu. Maksudnya bantu orang tua ya Ustadz, bukan kerja malam ke sana arahnya. Karena di sana banyaknya begitu. Kalau di tempat saya katanya begitu. Jadi banyak yang ada yang anak yang tinggalnya bukan sama orang tuanya atau yang seperti apa. Karena mereka butuh di ini kita masuk ke itunya dia. Empati. Persona kali. Iya, masuk ke personanya. Lebih ke situ sih. Karena pasti sebenarnya dia paham. Dia tuh salah tuh paham. Cuma karena ingin tahu aja. Jadi perlu dikasih tahu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya. Oke, terima kasih Monik. Ustadz mau nambahin boleh Ustadz? Boleh, sebentar Bu ya. Ini sudah salat dulu ya. Oh iya. Ya baik Ustaz. Oke, lanjut nanti ya. Izin dulu ya. Udah Ria mau sudah lagi masak malam. Masak malam apa makan malam? Belum keluar lagi. Jadi pemakalahnya mana tuh? Saudara Fitriani ya? Halo Fitri. Ada Reza ada. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Tadi Putri Novianti, ya, pertanyaannya mungkin bisa ditanggapi, udah terjawab belum? Udah Man, tadi udah dijawab. Ya? Udah lengkap. Ada yang mau bertanya? Mungkin. Boleh ya, sambil ya. Ingin menanggapi pertanyaan Putri. Saya mau bertanya, boleh Reza? Oh, boleh Mas. Ini terkait tadi prinsip pendidikan Islam. Ya kan diantaranya itu salah satunya ada prinsip pendidikan seumur hidup, atau bisa dipahami tadi minal mahdi dari buayan sampai liang lahat ya, minal mahdi lalahdi atau sepanjang hayat gitu. Tapi seringkali kita temui gitu. Prinsip maksudnya di dalam diri seseorang gitu. Kejenuhan dalam melakukan pembelajaran, maksudnya jenuh gitu ketika diminta untuk antum kenapa nggak lanjut aja nih, mungkin S2 atau mungkin ke pendidikan yang lebih tinggi gitu. Tapi nyatanya mereka kadang suka bilang enggak sulit gitu, enggak jenuh gitu, malas dan lain sebagainya. Sedangkan dalam prinsip salah satu prinsip dari pendidikan Islam kan nih belajar sepanjang hayat gitu. Nah mungkin dari pemakalah bisa memberikan tanggapan kira-kira adanya statement yang seperti tadi itu
apa sih yang menjadi penyebab utama gitu? Apakah dari personanya si orang itu personal? Apakah memang dalam segi lembaga pendidikan yang ada di Indonesia yang memang perlu diperbaiki dan lain sebagainya? Mungkin bagaimana penanggapan dari kedua pemakalah, kedua narasumber? Ya, makasih. Ya, baik. Terima kasih Salman untuk pertanyaannya. Saudara Fitri, mau menanggapi Fit, pertanyaan Salman? Bentar, Ibu. Saya menanggapi sedikit ya, menurut pendapat saya gitu. Kenapa sih seorang itu kadang jenuh gitu ya? Kenapa nggak melanjutkan pendidikan, nggak sesuai dengan prinsip pendidikan seumur hidup gitu. Mungkin kalau pendidikan secara formal, mungkin ada beberapa hambatan ya. Tentu mungkin dari segi biaya, kemudian dari segi mungkin mereka dengan alasan sibuk, udah punya anak atau berkeluarga dan lain sebagainya, sudah punya mencari nafkah gitu mungkin. Namun pendidikan seumur hidup ini menurut saya tuh bukan tentang formal aja gitu. Bisa jadi kita menuntut ilmu di luar pendidikan formal. Misalkan kayak kita masih mengikuti kajian mengikuti kayak belajar gitu di luar pendidikan sekolah, intinya seperti itu sih. Nggak harus formal gitu. Menurut pendapat saya begitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan bagaimana tanggapannya. Ditambahin sama pemakalah aja. Jenuh itu sifat manusia. Saya sepakat sama Reza. Ya, silakan. Terus sepakatnya apa? Nggak sepakatnya apa, Putri? Saya sepakat sama iya Ustadz, saya sepakat sama Reza karena pendidikan seumur hidup bukan terbatas di pendidikan formal aja, karena setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Wah. Jadi bisa belajar di mana aja, seumur hidup kita akan belajar dari mana aja dan dari siapa aja. Termasuk pada suami ya, pada suami. Iya. Termasuk kepada teman yang ngeselin ya. Iya, itu kita belajar sabar, Pak. Betul. Ente parah ente. Oke, Jangan baik, sampai keluar makasih. grup ya. Makasih Saudari Reza Kalau dan Chandra Saudari terlalu Fitri. ngedoja kalau Chandra. Berarti intinya yang namanya pendidikan seumur hidup atau sepanjang ayat ini itu ya luas ya. Enggak spesifik di kegiatan formal, mungkin di masyarakat maupun kegiatan yang lain. Yuk, makasih. Syukron. Oke. Teman-teman yang lain barangkali ingin menyangga atau menambahkan, silakan. Fitriani, Fit mau menambahkan, Fit? Oke. Jenuh itu sifat dasar manusia. Dari tahun 90-an itu sudah didengungkan oleh Nika Ardila ya, sebelum dia meninggal. Jadi, makanya karena dia sifatnya dasar yang dimiliki oleh manusia, jenuh itu bisa membawa kepada banyak hal, termasuk kepada keburukan.
pernikahan gitu. Awal dari perselingkuhan itu dimulai dari kejenuhan. Jenuh sama pasangan. Tiap hari lihatnya itu terus gitu loh. Nggak variatif gitu loh. Makanya harus ada buku kan, satu masa 4 rasa gitu loh. Jadi walaupun orangnya satu, tapi harus menawarkan rasa yang berbeda gitu loh. Sekarang rasanya sari buah, besok jeruk, besoknya apel gitu. Harus pandai dandan, maksudnya kayak gitu ya. Nah, dalam buku siapa ya, itu ada judulnya tentang kenakalan orang tua. Buku itu sudah dikarang dari 2008, namanya E.B. Surbakti ya. Cuma sayangnya bukunya nggak beredar luas gitu. Penerbitnya dari Alex Media Komputindo ya, Komputindo. Itu digambarkan tentang perilaku kenakalan orang tua dari sisi pengasuhan dan dari sisi perilaku. Artinya yang tidak langsung ya. Kalau pengasuhan secara langsung itu menggambarkan tentang namanya toxic parent ya. Jadi orang tua kasar, kemudian memberikan teladan buruk, nah itu toxic parent. Tapi kalau tidak secara langsung itu misalnya perselingkuhan. Perselingkuhan itu hampir dalam tanda kutip dia tidak berkaitan dengan pola asuh. Tapi secara tidak langsung berkaitan dengan pola keteladanan ya. Tidak langsung. Kenapa? Sean Covey itu dalam teori kuantum itu menyatakan bahwa anak itu akan melihat perilaku orang tua sebanyak 80% dan hanya mendengarkan kata-kata orang tua itu sebanyak 20%. Artinya meskipun orang tua melakukan hal keburukan yang dirahasiakan, gitu loh, dia akan tetap terendus oleh anak meskipun itu disembunyikan. Termasuk sama istri. Istri itu kan punya penciuman tajam ya, punya indera keenam istilahnya. Ya, jadi kalau suami selingkuh, suami ngumpetin duit, suami apa-apa, duit diumpetin itu. Kalau istri itu dia bau seperti tikus mencari makanan atau kucing mencari ikan, ditaruh di mana saja itu ketemu gitu loh. Itu ada indera keenam kalau istri. Ya. Jadi anak juga gitu terhadap orang tua. Nah, perselingkuhan itu dijelaskan dalam buku itu ada ini, itu kebetulan saya lagi nulis itu tentang apa? Tentang perselingkuhan. Barangkali perilaku buruk tentang anak itu di ini perilaku buruk anak, perilaku buruk orang tua. Masih gelap, Ustaz. Belum terlihat. Lihat belum? Belum. Hitam garis-garis. Nah, sudah. Kelihatan? Nih. Ya, ya. Kenapa orang tua selingkuh gitu? Sebagai orang tua kadang juga mereka selingkuh. Satu ya karena kesepian secara fisik maupun secara psikologis. Jadi mungkin orangnya ada gitu loh. Cuma fisik itu wong berhadap-hadapan itu dipisahkan oleh HP dengan dunia masing-masing gitu loh. Sekarang itu kan kayak gitu. Maka bagusnya teman-teman kalau punya komitmen itu kalau bisa ya habis maghrib sampai isya itu HP ditaruh. Habis isya kalau nggak ada keperluan buka sekedarnya 30 menit sebelum tidur mungkin jam 9 itu matiin. Karena sinyalnya juga tidak bagus dan itu juga terutama orang tua bisa kalau anak lihat itu anak juga akan meniru. Dan posisi paling bahaya itu adalah saat mau tidur itu pegang HP. Itu terkena semua, baik mata, di retina, kemudian tulang belakang, tangan dan lainnya. Itu sudah disampaikan oleh pakar kesehatan itu. Jadi ya kalau bisa dimatiin
HP-HP tertentu itu bisa nyala sendiri ketika dihidupkan alarmnya, ya. Meskipun dia mati, alarmnya di setel 3:30 misalnya, itu bisa nyala, ya. Nah, itu kesepian secara fisik ataupun memang ada jarak, ya. LDR misalnya, itu memungkinkan untuk orang melakukan perselingkuhan. Tapi juga ada kalanya lebih banyak disebabkan oleh kesepian secara psikologis, ya. Ikatan emosional dengan pasangan yang tidak terlalu erat, misalnya dijodohkan atau pada usia pernikahan tertentu, ya. Makanya ada usia 40 tahun itu yang disebut midlife crisis, itu krisis paruh baya atau puber kedua. Itu memungkinkan bagi laki-laki maupun perempuan itu iseng-iseng nyari hiburan gitu loh. Bukan mau kawin lagi, masih iseng-iseng gitu. Jadi iseng-iseng itu kemudian tidak bisa ditinggalkan, ya. Kemudian jenuh, ya. Rutinitas dalam sebuah pernikahan seringkali menimbulkan kejenuhan. Makanya di sini harus pintar-pintar. Kadang harus diajak makan malam. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit jangan nekat gitu loh. Terus kadang diajak ke tempat rekreasi, kadang diajak ke tempat pengajian. Nah, anak-anak kadang ya diajak bareng-bareng semuanya. Jangan terlalu melakukan aktivitas yang monoton. Syukur-syukur bisa ikut bareng semuanya pergi kemana gitu. Kalau nggak ada anak-anak, sudah anak-anak sudah pada sekolah, pada di pesantren, ya itu bisa berdua nginep ke puncak gitu. Ke Masjid Ta'awun, iktikaf dulu gitu, misalnya kayak gitu kan. Terus selain jenuh ternyata ada faktor yang hampir sama tapi besar, bosan namanya, ya. Kebosanan ini muncul akibat pasangan tidak bisa menciptakan kehangatan, keceriaan atau intim. Orangnya jutek aja. Kalau ada masalah nggak punya duit, apalagi tanggal tua seperti kayak gini, nggak bisa tertawa, nggak bisa tersenyum gitu loh. Pokoknya mikirnya sepaneng aja gitu. Nah itu jangankan dilihat gitu, manusia, jin aja lihat takut gitu. Nah itu kalau sudah, nah ini yang banyak ini kalau di dunia kerja. Teman tapi mesra, ya. Ya ini biasanya teman curhat, ya. Makanya curhat itu tidak boleh kepada orang atau pihak yang menimbulkan masalah baru. Pada mantan misalnya, sebelum selesai masalahnya itu muncul masalah baru, ya. Satu, harus pandai merahasiakan karena curhat itu kaitannya dengan aib. Yang kedua, harus bisa mencarikan solusi. Berarti orangnya memiliki pengetahuan lebih dan pengalaman lebih. Yang ketiga, tidak menimbulkan fitnah, ya. Nah, ini seringnya itu teman, kalau kata siapa? Murid saya itu ada memang orang-orang yang punya jabatan-jabatan, kerja di perkantoran, pulang malam itu mereka nongkrong gitu loh di tempat kafe atau di mana sampai malam itu sama teman-temannya gitu. Pulangnya nanti 1:30, pokoknya tengah malam lah, larut malam lah. Ini untuk ngobrol gitu. Kenapa? Di rumah itu tidak nyaman dengan pasangannya, ya. Itu salah satunya, kejenuhan tentang kenakalan orang tua. Itu yang menimbulkan perselingkuhan kan. Karena perselingkuhan itu semuanya kan tidak ada yang tidak disengaja dan direncanakan, ya. Mungkin pada awalnya hanya iseng-iseng saja, tapi kemudian keisengan itu menjadi sesuatu yang asik dan sulit untuk ditinggalkan, ya. Jadi ini juga berbahaya terutama ketika anak sedang menginjak usia remaja, ketika kesadaran seks mereka baru tumbuh, tapi lihat ternyata orang tuanya memiliki masalah yang dalam tanda kutip berkaitan dengan perselingkuhan. Ini nanti itu akan menjadi trauma psikologis.
Yaitu terus apalagi tadi kaitannya dengan tujuan pendidikan ya. Jadi ketika kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul, bahwa beliau itu sukses mengkader 2 generasi, satu generasi sahabat junior senior yang dalam hal ini mereka yang berjuang bersama Rasul dan hidup Rasul. Tapi ada generasi kedua namanya sahabat kecil atau sahabat senior. Mereka juga dikader. Mereka diantaranya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian istri beliau Aisyah, orang-orang yang hidup masih panjang setelah beliau wafat. Kalau kayak Abu Bakar, Umar itu kan paling 10-15 tahun setelah beliau wafat, mereka juga wafat. Ini sahabat senior, tapi sahabat junior itu dikader. Nah, bagaimana cara menghubungkan antara pengkaderan dan kesuksesan dengan tujuan pendidikan ini? Pertama, bahwa agama Islam itu senantiasa menyeru kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan dalam setiap momen. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul dalam berbagai kesempatan, terutama khutbah Jumat. Ya. Nah, khutbah Jumat itu idealnya adalah wadah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan bertambah dan bertahap. Nah, sayangnya di kita itu hanya dijadikan sebagai bahan syiar saja. Syiar itu yang penting ditunaikan, kemudian ada kajiannya itu yang penting jamaah mendengar, soal paham atau tidak itu urusan yang kedua, yang penting penyampaiannya bagus. Kalau kita lihat dulu gitu, Pak Prof. Satori Ismail itu pernah menyampaikan pandangan gitu. Zaman Rasul itu yang menyampaikan khutbah itu hanya 1 orang, beliau sendiri. Jadi apa yang disampaikan antara minggu ini dengan minggu besok itu masih bersambung dan masih saling berkaitan, sehingga ini saling menyempurnakan antara ilmu pengetahuan yang didapat minggu kemarin dengan minggu sekarang untuk disampaikan kepada anak dan istrinya di rumah. Jadi seperti kajian bersambung. Nah, di kita itu budaya di Indonesia itu tidak mendukung. Kenapa? Karena khotibnya satu belum tentu mau. Karena kalau dia bisa mengisi masjid yang banyak itu kan menjadikan pengalaman yang berbeda, ya. Termasuk amplopnya juga berbeda kok, gitu loh. Jadi kayak gitu. Kalau dipatok di satu masjid meskipun transportnya gede, dia belum tentu mau, karena mengisi di tempat berbeda itu punya nuansa pengalaman yang berbeda. Yang kedua, memang secara budaya kita tidak terbiasa dengan budaya memperdalam pengetahuan. Jadi yang penting ya karena waktunya singkat, cuma 20 menit atau 15 menit, ya yang penting disampaikan sesuai dengan urgensi dan keadaan. Ya udah, dipilihlah itu. Nah, kalau saya menjembatani kayak gini punya pandangan tapi belum bisa diwujudkan sekarang. Setidak-tidaknya itu 2 minggu atau sebulan, gitu. Sebulan sekali lah, gitu. Jadi 1 bulan itu, dan kita nyusunnya itu harus 2 tahun sebelumnya. Misalnya tahun 2024 itu rencana kita 1 bulan itu Ustadz itu aja membahas tentang cara menanggulangi kenakalan anak perspektif Al-Quran. Itu dibahas 4 kali pertemuan atau 5 Jumat atau 4 Jumat. Ustadznya 1 saja di booking. Jadi dari 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya di booking. Itu mungkin bisa, ya. Itu untuk menjembatani, ya enggak harus 1 orang, tapi 1 bulan itu coba. Nanti dilihat perkembangannya, bagaimana pemahaman jamaah ditanya, kemudian respon jamaah bagaimana, tanggapan Ustadz juga bagaimana. Tapi itu juga dia tetap harus mengorbankan jadwal-jadwal yang sudah ada. Biasanya kan rutin, kalau misalnya saya dijadwal di masjid A minggu pertama bulan Januari, tahun depan ya juga gitu loh.
Makanya harus 2 tahun sebelumnya kalau model kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman di sekitar wilayah Sukabumi sana itu cara menyampaikannya itu datang lebih awal, diisi kajian, kemudian di situ bisa terjadi dialog atau diskusi atau pertanyaan yang jamaah tidak paham. Setelah masuk Jumat, setelah masuk sholat Jumat, dikumandangkan adzan, khotib hanya menyampaikan syarat dan rukun aja. Jadi bahasa Arabnya aja. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum. Udah duduk, langsung khutbah kedua pakai bahasa Arab juga. Wallahu aqimus shalah gitu. Udah langsung qomat. Jadi kalau misalnya duhur jam 12, jam 12.10 itu sudah bisa selesai sholat Jumatnya. Itu mungkin bisa ditiru untuk teman-teman yang lola masjid yang sebagai transit ya, masjid transit atau masjid yang berada di wilayah perkantoran atau pabrik. Itu mungkin model-model kayak gitu bisa di. Yang pertama, Rasul menyeru kepada peningkatan iman dan takwa dari sisi ilmu pengetahuan, karena ilmu ketakwaan itu harus dilandasi dengan ilmu terlebih dahulu. Yang kedua, ilmu pengetahuan itu mengajarkan untuk berpikir tentang keesaan Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah dan kauliyah. Jadi di dalam surat Al-Mulk, surat ke 50 berapa? Al-Mulk 67 ya. Itu ada satu ayat gitu. Ayatnya ayat berapa ya? Itu yang menggambarkan bahwa alladzina yahsyauna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Terus sebentar. Ada 2 kawasan di dalam agama kita itu. Satu kawasan akal ya. Kawasan akal itu mengembangkan sesuatu yang sifatnya rasional dan alamnya alam syahadat, apa yang bisa dilihat. Sementara yang kedua itu berkaitan dengan al-qalbu, kawasannya kawasan hati dan spiritual ya. Maka penggabungan antara 2 hal, yaitu al-aqlu wal qalbu, itu melahirkan keseimbangan. Ini ayatnya ini. Qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Ya. Informasi itu dilihat, didengar dan dilihat, kemudian masuk ke dalam pikiran, diolah. Maka ketika informasi itu diterima oleh as-sama' wal absar, diolah di dalam akal, dia melahirkan ilmu pengetahuan. Sementara hati, ketika ada sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan, ghaib atau berkaitan dengan kepercayaan, dia masuknya ke dalam ranah afidah. Maka penggabungan antara wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah itu melahirkan kepada ketundukan kepada Allah ya. Jadi satu hubungan ilmu dengan hubungan tujuan pendidikan, satu Islam selalu menyeru kepada iman dan takwa, yang kedua ilmu pengetahuan dijadikan landasan untuk berpikir kepada kekuasaan Allah, baik ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Yang ketiga, agama kita itu selalu mengajarkan kepada amal saleh. Kalau orang sudah dapat ilmu, kemudian yang harus dia lakukan itu mengamalkan.
Maka dalam setiap penutup itu selalu dibilang para ustadz itu billahi taufik wal hidayah. Padahal hidayah taufik itu hidayah yang paling tinggi kan. Pertemuan antara ilmu dan amal. Tetapi kenapa enggak wabil hidayah wa taufik? Sebab ilmu yang sudah kita miliki ketika diamalkan, Allah akan membuka lembaran ilmu berikutnya. Itu rumus. Nah, alamal insana malam ya'lam. Ibaratnya kalau kita belajar mengamalkan ilmu, mau mengajarkan, ya Allah akan buka ilmu yang sebenarnya kita belum ketahui. Ya, itu di dalam surat Al-Alaq itu juga dijamin kayak gitu. Alamal insana malam ya'lam. Demikian pula kalau berkaitan dengan harta. Kalau teman-teman nyatet kebutuhan dengan pemasukan gaji dengan pengeluaran, itu pokoknya nggak nyambung lah. Buat kuliah sekian, buat makan sekian, buat anak sekian, itu nggak nyambung. Tapi kalau misalnya itu pernah dilakukan oleh seorang pegawai negeri, ya. Jadi seorang pegawai negeri coba mengetes pemasukannya sekian, pengeluarannya itu dirinci detail gitu. Nah, kalau pemasukannya sekitar 9 juta, pengeluarannya ternyata itu 13 juta. Dan itu ternyata tertutup dengan hal-hal yang lain. Dan kita itu semuanya hampir kayak gitu. Cuma ada yang memang nyangkut sedikit. Kalau pas daftar ulang lah itu kita nyangkutnya di situ. Ya akhirnya utang sedikit lah gitu. Itu dimaklumi lah. Ya. Tapi secara umum bila tidak ada hal-hal yang merintangi, itu Allah akan menutup kekurangan-kekurangan itu. Nanti juga kalau kita lulus utangnya juga sudah hilang semua, hapus semua itu Mas gitu ya. Jadi secara umum kayak gitu. Sekarang utang banyak, lagi kuliah mau bayar, mau pelatihan PPL bayar, terus nanti ke puncak semprov juga bayar, mau ujian juga bayar. Utang aja lah utang gitu loh. Ibaratnya kalau utang itu kalau menurut kitab kitab Tambihul Ghafilin, kayak karya Imam As-Samarqandi itu kan utangnya orang yang belajar itu dijamin oleh Allah. Andainya dia wafat belum dapat, itu akan termasuk yang dijamin oleh Allah, termasuk ini bagian dari seperti ghorim. 1 ghorim, 2 penuntut ilmu, 3 yang mau menikah, 4 yang menjaga keluarganya biar tidak makan haram. Itu jadi sudah dijamin. Makanya kalau punya utang gak usah galau Mas. Saya juga utangnya banyak ini. Walaupun ketawa-tawa begini, habis ketawa-tawa ya. Nanti lihat catatan, wah utang saya sekian juta gitu. Ya nanti kalau sudah lulus kan lunas semua itu insya Allah. Mau nikah juga gitu Mas. Gitu. Gak usah bingung. Mintanya mahar itu emas gitu loh. 20 gram murni sama bawa ini sama pesta itu, ya udah pokoknya saya nekat aja bismillah gitu. Nanti kalau resepsinya nanti ya pokoknya maharnya duluan. Maharnya diutang juga nggak apa-apa lah. Cinta itu kan butuh pengorbanan. Salah satu yang dikorbankan itu ya harus menerima keadaan. Jadi maharnya menyusul aja lah gitu ya. Terus yang terakhir selain amal soleh, menuntut tujuan dalam pendidikan itu menuntut kepada perbaikan akhlak ya. Jadi secara prinsip kayak gitu. Prinsip peningkatan iman takwa, menggunakan ilmu pengetahuan untuk berpikir, kemudian menetapkan amal soleh setelah mendapatkan ilmu. Yang keempat itu prinsip yang harus ditunaikan untuk meraih kesuksesan itu adalah mewujudkan ilmu pengetahuan dalam wujud akhlak yang adimah ya. Akhlak adimah itu akhlak yang paling tinggi. Pertama kan hasanah, orang lain memperlakukan orang lain sama dengan perlakuan terhadap diri kita. Dia baik, kita baik, dia buruk, kita buruk. Itu enggak apa-apa. Dia mutusin pacar, kita putusin. Dia selingkuh, kita balas selingkuh begitu. Itu ibaratnya kalau dalam ilmu kejahatan itu boleh Mas.
dia lempar batu kita ambil lempar lagi. Itu boleh, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha ya. Tapi sekali lagi dalam ilmu akhlak, ayat itu berkaitan dengan akhlak. Artinya tidak mungkin orang yang dijahati itu balasnya sama. Mesti dia emosi. Nggak mungkin balas sama, lebih jahat mesti hasilnya. Lempar batu ya asalnya tadi pelan, ini lebih keras. Makanya ayat itu hanya simbolis, artinya lebih baik memaafkan. Yang kedua, akhlak karimah, memperlakukan orang lain lebih baik daripada yang dia perlakukan terhadap diri kita. Dia ngasih hadiah harganya baju sekitar 500.000, kita kasih 750.000. Ya, dia nyakitin kita maafkan, itu lebih baik. Atau yang keempat, ketiga, akhlak adimah, memperlakukan orang lain terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, jadi melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan itu adalah bagian dari akhlak adimah. Oke, itu teman-teman. Saya ada kelas lagi, sudah pada WA. Nanti kalau ada hal-hal yang lain bisa di chat ya, di WA ya. Oke, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Mbak Yahrotul Aini ya, sama Mbak Fitri. Mudah-mudahan berkah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz.